Sebelum dimulai, gue mau ngingetin untuk jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan waktu gue update video baru. Rick mencoba mengabari Morgan yang entah sekarang di mana mengenai keadaannya dan Atlanta melalui walkie-talkie sesuai janjinya dulu. Sementara itu, Andrea masih saja menatap sedih tidak percaya adiknya yang telah tewas. Semua mengkhawatirkan keadaan Andrea yang hanya diam bahkan tak ingin berbicara kepada siapapun. Ketika Rick hendak mengajak Andrea bicara, Andrea langsung menodongkan senpi dan Rick pun akhirnya mengurungkan niatnya. Sementara itu, Jackie yang hendak membantu kelompok mengurus mayat Jombay tidak sengaja melihat darah segar di badan Jim. Jackie menanyakan darah tersebut dan Jim malah berbohong kalau itu adalah darah Jombay. Ketika Jackie minta Jim untuk menunjukkan luka tersebut, Jim pun mengakui bahwa ia telah tergigit. Jackie berteriak dan membuat kawanan yang lain mengetahui Jim telah tergigit. T-Dog menahan Jim dan Daryl membuka bajunya. Terlihat jelas bahwa ada gigitan di badan Jim. Semuanya lagi-lagi berdiskusi tentang apa yang harus mereka lakukan kepada Jim. Rick malah berpikir bagaimana jika penyakit ini dapat disembuhkan. Rick juga mengatakan kalau ia mendengar kabar CDC atau Pusat Pengendalian Penyakit sedang membuat obat penyakit ini, seperti yang Morgan pernah sampaikan. Rick memutuskan mereka akan membawa Jim ke CDC. Dale mendatangi lalu menemani Andrea yang masih diam di tempat Amy berada. Dale menceritakan kisahnya dulu saat kehilangan sang istri. Ia merasa semenjak ada Andrea dan Amy hanya mereka yang Dale sayangi. Dari sanalah Andrea tersenyum dan mulai bercerita tentang ulang tahun Amy. Kemudian Andrea memasangkan kalung yang sempat ia ambil di Mall Atlanta kepada Amy. Tak lama dari itu, Amy pun bangun sebagai seekor Jombay. Andrea malah meminta maaf kepada Amy yang sudah berubah dan hendak menggigitnya. Sembari menyampaikan cintanya, Andrea langsung menembak kepala Amy. Rick dan Shane mulai menggali lubang untuk anggota mereka yang gugur. Shane mulai menyalahkan Rick. Kalau saja Rick tidak membawa banyak orang untuk menjemput Dixon, mereka tidak akan kehilangan sebanyak ini. Rick membela diri dan merasa kalau saja ia tidak mengambil senjata itu, maka mereka akan kehilangan lebih banyak. Selesai mengubur jasad, Rick mengajak Lori mengobrol. Rick menceritakan kalau Shane menyalahkannya. Ia bertanya-tanya apakah Lori juga menyalahkannya. Lori malah menjelaskan bahwa Rick dan Shane tidak sepenuhnya salah. Rick juga menanyakan Lori mengenai keputusan membawa Jim ke CDC. Lori memaparkan fakta bahwa mereka sedang ketakutan dan kalaupun bisa memberi saran, ia tidak setuju untuk ke CDC. Rick dan Lori mengunjungi Jim. Lori meminta Carol yang sedang mengurus Jim untuk keluar. Saat mengobrol dengan Rick, Jim mulai batuk dada dan menunjukkan bahwa ia mulai melemah. Di sisi lain, Shane mendatangi Lori dan memintanya untuk membujuk Rick agar jangan ke CDC. Tak lama, Rick pun keluar dari van. Mereka langsung berdiskusi atas keputusan Rick untuk ke CDC. Shane tidak setuju, tapi Lori malah setuju dengan Rick. Merasa kecewa, Shane mengajak Rick untuk memeriksa sekitar dengan shotgun yang mereka bawa. Di sana, mereka masih saja berdebat tentang keputusan Rick. Sampai ketika ada suara injakan ranting, mereka mulai berpencar dan membidik ke sekitar. Dari jauh, Shane malah mulai membidik Rick. Entah mengapa ia tak kuasa untuk menembaknya. Hal tersebut ketahuan oleh Dale yang tiba-tiba muncul di sebelah Shane. Shane pun menjadi salah tingkah. Ia mengajak Rick dan Dale untuk kembali. Sekembalinya mereka di camp, Shane memberitahukan bahwa ia setuju dan percaya dengan keputusan Rick untuk ke CDC. Sorenya, Rick berbicara lagi melalui walkie-talkie-nya untuk mengabari Morgan bahwa ia akan pergi ke CDC. Saat persiapan hendak ke CDC, Morales mengundurkan diri bersama anak dan istrinya untuk pergi ke Birmingham, di mana keluarga lainnya berada di sana. Rick memberikan senjata kepada Morales dan semua memulai salam perpisahan. Mereka mulai beranjak dari sana dengan mobilnya masing-masing. Di pertengahan jalan, mobil Vandal mogok karena mesin terlalu panas. Ditambah, keadaan Jim kian memburuk. Jim sudah tak kuat dan meminta untuk ditinggalkan. Mereka pun mengeluarkan Jim dari van dan membiarkannya di bawah pohon lagi. Semua mengucapkan salam perpisahan kepada Jim, lalu pergi meninggalkan Jim sendiri sesuai keinginannya. Sebuah rekaman menunjukkan seorang peneliti bernama Dr. Jenner melaporkan tak ada kemajuan pada obat yang mereka kerjakan. Jenner juga melaporkan keadaannya sekarang. Dengan APD berwarna biru, Jenner masuk ke dalam lab di mana ia mempelajari mengenai virus Jombay ini. Ia tak sengaja menumpahkan cairan korosif yang membuat sarung tangannya meleleh. Dengan cepat, Jenner keluar dari lab lalu menetralisir dirinya dan secara otomatis, keamanan lab tersebut melakukan dekontaminasi dengan menyemburkan api untuk menghancurkan partikel bahaya di dalam.
Jenner hanya bisa pasrah ketika sampel dagingnya lenyap yang ia sebut sebagai TS-19. Padahal sampel tersebut adalah satu-satunya sampel tersegar yang ia punya untuk meneliti. Tak lama kemudian, kelompok Rick pun sampai di depan gedung CDC dan melihat semua manusia di sana telah menjadi bangkai. Mereka berjalan mendekat dengan Rick yang memimpin. Di dalam, keamanan CDC mendeteksi adanya gerakan. Jenner melihat melalui CCTV bahwa kelompok Rick sampai di depan pintu CDC. Semua anggota kelompok merasa terpojokan karena merasa ini adalah jalan buntu. Apalagi Jombay mulai menyadari keberadaan mereka dan hari mulai gelap. Ketika hendak kembali ke mobil, Rick menyadari CCTV gedung tersebut bergerak. Shane memaksa Rick untuk pergi, tapi Rick malah memohon kepada seseorang di balik CCTV, yakni Jenner, untuk membukakan pintu. Merasa tersentuh dengan ucapan Rick, Jenner pun membukakan pintu. Di episode 6, kita dibawa ke kilas balik ke masa Rick sekarat. Shane meminta tolong kepada suster di sana tapi tidak diacuhkan. Ia pun mulai mencari ranjang medis untuk membawa Rick pergi. Namun ketika hendak menarik ranjang tersebut, ia melihat anggota medis di sana ditembaki oleh para militer. Yang tak lama kemudian, para militer digigit oleh Jombay yang berdatangan masuk. Dengan cepat, Shane membawa ranjang tersebut dan mulai menggendong Rick. Sayangnya, Rick membutuhkan alat medis di sana. Shane terpaksa harus meletakkan Rick kembali. Shane meminta Rick untuk bangun sekarang. Namun tiba-tiba ada sebuah tembakan yang membuat listrik room kit tersebut mati. Begitu pula dengan alat medis yang nyambung dengan Rick. Shane memeriksa detak jantung Rick yang mana Shane tidak mendengarkan apa-apa. Shane merasa keadaan memaksanya untuk kabur sendiri karena membawa Rick sama saja dengan bundir. Ia pun menghalangi pintu Rick dengan ranjang medis, barulah ia pergi. Kembali di gedung CDC, semua mulai beranjak masuk dan dipimpin oleh Rick seperti biasa. Jenner pun muncul di hadapan mereka dengan senjata yang ia bawa. Jenner menanyakan keinginan mereka ke sini. Rick menjawab mereka menginginkan sebuah kesempatan. Jenner memberi syarat untuk mereka menjalani tes darah apabila mereka ingin masuk CDC. Jenner membawa mereka ke ruangannya di bawah tanah, yakni di zona 5. Setelah menjalani tes darah, semua anggota makan bersama dengan Jenner yang berdiam diri di pinggir mereka. Rick meminta para anggota untuk berterima kasih pada Jenner. Namun Shane yang curiga malah menanyakan apa yang terjadi dengan dokter lain. Karena tujuan mereka ke sini adalah mencari jawaban untuk wabah Jombay, bukan bersenang-senang. Jenner menjelaskan banyak yang kabur, namun banyak pula yang bundir karena tak kuat dengan wabah ini. Sedangkan ia tetap di sana untuk terus bekerja di lab tersebut. Setelahnya, Jenner membawa mereka ke ruangan di mana mereka akan tidur. Di sanalah kita dapat melihat senyum yang sudah jarang terlihat. Dale yang baru selesai mandi mendengar Andrea yang sedang muntah. Andrea seperti terasa putus asa karena benar-benar tak ada yang tersisa. Menurut Andrea, hal itu diperjelas oleh mimik wajah Jenner. Di sisi lain, Rick mendatangi Jenner yang sedang menganalisa darah mereka lalu berterima kasih. Rick malah curhat tentang keadaan mereka di luar kepada Jenner. Sementara itu, Lori mendatangi ruangan kreasi di mana ada Carol bersama anak-anak di sana. Yang kemudian, Carol menyuruh anak-anak untuk tidur. Tersisalah Lori di sana yang diperhatikan oleh Shane yang agak mabuk dari jauh. Shane mempertanyakan tentang perlakuan Lori kepada Shane. Ia yang telah menyukai Lori sangat membutuhkan penjelasan. Jika bisa, ia bahkan akan bertukar tempat dengan Rick agar bersama Lori. Lori mencakar Shane ketika Shane hendak menyentuhnya lebih jauh. Sampai akhirnya Shane memutuskan untuk meninggalkan Lori. Esoknya, mereka kembali makan bersama dengan T-Dog yang memasak. Beberapa anggota masih merasa mabuk akibat miras malam. Kemudian, tak lama Jenner datang dan Andrea meminta penjelasan kepada Jenner. Jenner menjelaskan mengenai subjek TS-19 yang ia analisa kepada mereka. Ia menjelaskan jaringan di dalam otak, kejadian pertama infeksi di dalam otak, lalu kejadian kedua infeksi di mana manusia bangun menjadi Jombay. Dari sana, mereka mengetahui fakta bahwa Jenner tidak mengetahui wabah apa yang sedang terjadi dan daerah mana yang aman tersisa. Dale yang penasaran mulai menanyakan jam yang terus menghitung mundur di sana kepada Jenner. Jenner hanya menjelaskan generator ruang bawah tanah akan kehabisan bahan bakar ketika jam menyentuh angka 0. Vi, asisten komputer Jenner, menambahkan bahwa gedung ini akan melakukan dekontaminasi alias meledak. Rick bersama 3 anggota pria yang lain menuju ruang bahan bakar. Mereka menemukan bahwa hampir semua bahan bakar telah habis. Di ruangannya, Jenner dengan pakaian yang rapi memegang sebuah foto perempuan dan mengatakan bahwa ia telah melakukan yang terbaik di sisa waktunya.
Semua anggota yang lain protes kepada Jenner yang terus berjalan menuju ruangan utama zona 5. Jenner baru memaparkan yang sebenarnya, bahwa orang terakhir yang bertahan di sana adalah orang Perancis, sementara bangsa mereka bundir di lorong. Rick langsung memerintahkan anggotanya untuk mengamas barang lalu pergi dari sana, hingga sebuah bel darurat tiba-tiba berbunyi. Belum sempat mereka keluar, Jenner mengunci mereka di dalam untuk mati bersama. Rick meminta Jenner untuk membuka pintu dan penjelasan apa yang akan terjadi, namun Jenner tak bisa dan tak mau membukakannya. Jenner meminta Vi menjelaskan mengenai HIT yang sebentar lagi akan terjadi, yakni peledak udara bertenaga panas tekanan tinggi yang berkekuatan dan berdurasi lebih besar daripada peledak lain kecuali nuklir, yang mana HIT digunakan untuk melenyapkan kehidupan dan bangunan di sekitar. Semua hanya bisa bersedih, namun Rick dan anggota lelaki yang lain tidak diam. Mereka mencoba untuk memukul pintu dengan kapak. Naas, mereka harus gagal. Terjadilah perdebatan antara mereka. Shane yang kepala emosi mulai menodongkan shotgun pada Jenner dan ditahan oleh Rick. Shane pun memilih menembak ke sekitar. Rick merasa Jenner berbohong mengenai tak ada harapan, karena kalau memang merasa sudah tak ada harapan, harusnya Jenner juga kabur seperti peneliti lain. Jenner mengatakan ia bertahan karena ia telah berjanji kepada istrinya yang mana merupakan pengelola CDC, bahwa ia akan terus melakukan yang terbaik. Rick terus membujuk Jenner, yang pada akhirnya Jenner pun luluh dan membukakan pintu zona 5. Namun tetap saja ia tidak akan bisa membuka pintu di atas karena telah terkunci selamanya. Ketika hendak pergi, Jenner membisikkan sesuatu kepada Rick. T-Dog menarik Jackie untuk ikut, namun Jackie mempunyai keputusannya sendiri untuk tetap tinggal di sana dengan Jenner, karena Jackie tak ingin berakhir seperti Jim dan Amy. Ketika giliran Andrea, ia mengatakan kalau ia akan tetap tinggal pula. Tentu Dale tak hanya diam. Semua berlari keluar sementara Dale membujuk Andrea. Daryl, T-Dog, dan Shane terus berusaha memecahkan kaca yang ternyata merupakan kaca tahan pecah. Usaha mereka sia-sia. Carol memberi ide dengan sebuah bom untuk memecah kaca itu dan mereka pun berhasil. Karena Andrea tak ingin pergi, Dale memutuskan untuk tinggal karena ia tidak ingin sendiri tanpa orang yang ia sayang. Di atas, anggota lain berhasil keluar dan masuk ke dalam mobil, disusul oleh Dale dan Andrea yang berhasil dibujuk oleh Dale dari belakang. Sementara itu, Jenner dan Jackie saling berpegang tangan menguatkan diri. Semua merunduk ketika HIT mulai aktif. Satu gedung CDC hancur seketika. Dale dan Andrea masuk ke dalam mobil, lalu mereka semua mulai beranjak dari sana. Dan series The Walking Dead Season 1 episode 5 dan 6 pun selesai. Jangan lupa untuk komen kalau kalian mau lanjut ke season 2. Terima kasih.